Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru Universitas Negeri Medan tahun 2025. Perkenalkan, saya Elviza dengan NIM 8253701899. Hari ini akan melakukan video praktek pembelajaran bertempat di SMA Muhammadiyah Belilas dengan materi kebutuhan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar hari ini? Yes, yes, yes. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu minta anak-anak Ibu di dalam kelas ini untuk memeriksa kembali kebersihan kita di dalam kelas, apakah sudah bersih atau masih ada sampah yang berserakan di bawah meja kita atau di lingkungan sekitar kita. Silakan anak Ibu diperiksa kembali mejanya. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih anak-anak Ibu di dalam kelas. Kita lanjut untuk mengecek kerapian atribut kita hari ini, hari Kamis. Silakan diperiksa lagi seragam anak-anak Ibu hari ini. Apakah masih ada yang belum rapi atau masih ada yang belum lengkap? Silakan diperiksa lagi. Sudah diperiksa? Terima kasih anak-anak Ibu atas perhatiannya untuk memeriksa kebersihan di dalam kelas dan memeriksa seragam kerapian kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta perwakilan anak-anak Ibu di dalam kelas ini. Apakah ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ada yang bersedia untuk memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran? Atau ketua kelas? Ketua kelas ada? Ya, silakan.
terima kasih Zahran. Selanjutnya Najla Wanita Kusuma. Ya, silakan Najla. Kesuksesan adalah buah dari kesabaran, ketekunan, dan kerja. Oke, terima kasih Najla. Selanjutnya daftar hadir nomor 16 Rahim dan Harahap. Tidak hadir? Kenapa? Sakit ya? Oke. Sakit. Selanjutnya Ramadhani Putri. Silakan Nak. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya nomor 18 Ramadhani Hasan. Oh ya, silakan Nak. Hidup adalah tentang menciptakan arti, bukan menemukan makna. Luar biasa. Selanjutnya Sazia Naura Al-Mahira. Yang jelas seperti pohon yang memiliki akar yang dalam, seperti yang berberat dengan angin. Oke, terima kasih Sazia. Yang terakhir daftar hadir nomor 20 Zainah Zahrani Syafira. Silakan Nak. Oke, terima kasih Zainah. Baik, Ibu tadi sudah mengecek kehadiran anak Ibu dalam kelas ini. Ternyata ada 2 orang teman kita yang sedang sakit. Kita doakan teman-teman kita yang sakit, Dek Belva dan Rahim segera sehat, segera pulih, bisa beraktivitas kembali, bisa berkumpul dengan kita di dalam kelas ini. Baik anak-anak Ibu, kita lanjut. Ibu akan menampilkan video pengantar tentang materi kegiatan kita hari ini. Nanti mohon disimak video yang Ibu berikan ya. Kapan lagi punya tas sama sepatu bagus? Beruntung sekali ya. Uang jajan kakak ditambahin dong, Mak. Terus aku udah rusak nih. Aku mau yang lain, Bu. Aduh, beratnya keperluan yang lain. Gimana ya? Uang sudah dari tangan, tapi kenapa perasaanku gak enak ya? Aduh, aman gak ya? Jangan! Tiba-tiba aja sih, Mak. Aman, kan udah pindah PS. Ayo aman, belajar aja. Kapan lagi, ya kan? Oke, menabung adalah pilihan yang bijak untuk masa depan. Yeay, nabung memang penting banget. Yang aman itu nabung di bank, dijamin TPS. Ini ada tangan yang berkuasa yang baik menurut saya. Sudah tadi dilihat video yang ditampilkan, tadi gambaran umum sebelum kita memulai materi pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Diharapkan nanti setelah selesai pelajaran, anak Ibu di dalam kelas ini mengingat inti materi dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, nah, Ibu ada yang bisa membaca
manusia. Silakan dilihat ya. Jelas kan kalian? Oke. Jenis kebutuhan manusia yang pertama, kebutuhan berdasarkan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nah, nanti kebutuhan berdasarkan intensitas itu nanti dibagi lagi ya. Beberapa macam nanti aku akan jelaskan ya. Nah, yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan sifat. Yang pertama tadi kebutuhan berdasarkan intensitas. Nah, yang kedua kebutuhan berdasarkan sifat. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Oke, ingat ya, kebutuhan berdasarkan intensitas, kebutuhan berdasarkan sifat. Yang ketiga, kebutuhan berdasarkan waktu. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan subjek, waktu, sifat, dan intensitas. Itu ada 4 jenis kebutuhan. Nanti kalau ditanya di dalam kelas ini dikasih kuis, harus tahu ya berapa jenis kebutuhan ada. Kebutuhan, intensitas, waktu, jenisnya, sifatnya, subjeknya. Oke, kita lanjut ke kebutuhan yang selanjutnya. Pengertian dari kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Intensitas atau tingkat kepentingan. Bisa dilihat? Nah, di sini ada 3. Mungkin anak-anak ibu waktu di SMP, di MTS sudah mempelajari, sudah belajar materi. Jadi sudah punya gambaran ya terkait materi kita hari ini. Nah, kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Ingat, yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan pokok, kebutuhan wajib, kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak bisa tidak dipenuhi. Ya, kalau nggak dipenuhi mungkin orang tersebut akan sakit, atau akan terjatuh, atau akan terjadi sesuatu pada dirinya. Itu kebutuhan primer. Karena ada kebutuhan pokok, kebutuhan nomor 1. Apa contoh kebutuhan primer? Nasi, ya betul. Makan. Nah, makan. Kita perlu makan. Kalau kita nggak makan, mati. Nggak bisa kita tidak makan nasi, tidak mengisi perut kita selama berhari-hari. Nggak bisa kan? Ada yang bisa? Ada yang pernah coba nggak makan nasi berhari-hari? Ada? Oke. Lanjut, apa lagi selain nasi kebutuhan pokok kita? Nah, minum. Sama dengan nasi tadi. Minum ini wajib ya. Kalau kita nggak minum nanti ya ibu tadi baru sebentar udah haus ibu, udah pengen minum. Karena kalau nggak minum nanti kita dehidrasi. Nanti lama-lama kita kekurangan cairan nggak minum. Karena kita punya standar makhluk hidup itu, manusia itu sehari itu berapa liter untuk minum. Yang ketiga apa lagi kebutuhan pokok kita? Hah? Udara. Mantap pesan yang hijau. Udara kita perlu bernafas. Kalau kita nggak bernafas gimana? Nanti kita punah manusia di bumi ini. Kalau nggak ada udara lagi. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih, lingkungan kita rapi, aman, nyaman, kita bisa bernafas dengan apa? Dengan nyaman. Ada lagi kebutuhan primer yang lain? Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok kita sebagai manusia tadi makan sudah, ya. Makan sudah, minum sudah, udara. Nah, apa tadi? Pakaian. Pakaian. Anak-anak ibu tebus hari ini pakai baju. Pakai bawahan
Banyak apa aja contoh kebutuhan primer? Makanan, minuman, pakaian, pendidikan, udara. Rumah atau tempat tinggal. Udah. Oke, terima kasih. Kayaknya anak ibu di dalam kelas ini sudah memahami kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer kita. Kita lanjut yang kedua ya. Kita lanjut kedua yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan tersier itu yaitu apa? Kebutuhan nomor 2. Kebutuhan yang harus dipenuhi apabila kebutuhan nomor 1. Kebutuhan nomor 1 tadi apa? Primer. Apabila kebutuhan nomor 1 sudah terpenuhi, baru kita penuhi kebutuhan yang nomor 2. Kebutuhan nomor 2 yaitu kebutuhan tersier. Nah, apa itu kebutuhan tersier? Apa contohnya? Apa contoh kebutuhan tersier yang nomor 2? Kita sekarang hari ini ke sekolah. Kalau kita pakai apa? Motor. Pakai motor. Kita ke sekolah kita di atas orang tua kita pakai motor. Lanjut ada lagi contoh yang lain. Perhiasan. Perhiasan. Lanjut yang lain contoh yang lain. Hah? Kebutuhan tersier apa itu kebutuhan tersier ini? Kebutuhan barang mewah dan untuk orang yang berpenghasilan tinggi. Iya, kebutuhan barang mewah tersier ini. Kebutuhan barang mewah. Berarti ini baru bisa dipenuhi jika kebutuhan pokok tadi dan kebutuhan nomor 2 sudah terpenuhi. Itu dia kebutuhan tersier. Contohnya jalan-jalan ke luar negeri itu kebutuhan jalan-jalan ke luar negeri. Kita pakai barang-barang branded yang mahal-mahal harganya jutaan itu kebutuhan tersier. Apalagi kebutuhan yang mahal-mahal. Apalagi ada contoh yang lain nggak? Kita lihat artis, pejabat publik, pakaian mahal, tas branded, tas merek-merek mahal yang harga ratusan juta, berlian, itu kebutuhan tersier. Oke, kita lanjut tadi yang tertinggal ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder apa? Kebutuhan yang nomor 2 tadi. Kebutuhan yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan kedua sekunder, kebutuhan ketiga baru kebutuhan yang terakhir yang mewah tadi. Liburan ke luar negeri, perhiasan, mobil mewah, Lamborghini, pakai HP apa lagi? HP Samsung, HP iPhone yang mahal itu kebutuhan tersier. Kalau kebutuhan sekunder ini kebutuhan nomor 2. Apa contohnya kebutuhan nomor 2? Ya situ yang hendak ke sekolah. Ya, kendaraan kita diantarkan sama orang tua kita. Kita sampai ke sekolah ini tadi pakai apa? Diantar atau bawa sendiri? Ada yang diantar, ada yang naik kendaraan umum, ada yang bawa kendaraan sendiri. Selanjutnya apa kebutuhan sekunder? Alat rumah tangga. Alat kebutuhan rumah tangga biasanya orang tua. Kalau kebutuhan sekunder kita di dalam kelas ini apa? Nah, meja, alat belajar, buku, alat belajar. Kita nggak bisa kan belajar kalau nggak ada meja, buku nggak bisa kan? Guru, ada ibu di depan, ada ibu Elvi, ada bapak kepala sekolah, ada siapa lagi? Pak Nofri, ada bapak guru ibu yang lain. Itu kita tidak bisa belajar tanpa kehadiran guru-guru tadi ya. Yang lain ada lagi buku. Kita belajar perlu buku. Bacaan kita, sumber-sumber bacaan kita perlu. Udah berarti sudah tahu ya? Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitasnya. Yang pertama kebutuhan ada 3 kebutuhan. Nanti kalau ibu tanya jenis-jenis kebutuhan ada berapa? Kebutuhan apa? Kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan berdasarkan Sifat, waktu, subjeknya. Subjeknya. Nah, yang pertama tadi yang berdasarkan tingkat intensitas ini yang paling sering kita dengar
hatiannya. Ada berapa kebutuhan berdasarkan Dua. Ada 2. Yang pertama, Kebutuhan umum. Nah, yang kedua, Kebutuhan individu. kebutuhan umum itu seperti apa? Kebutuhan yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kalau kebutuhan individu, Banyak kok. Semuanya, Bu. kebutuhan individu itu adalah kebutuhan yang bergantung pada individu masing-masing. Ya, kebutuhan individu anak ibu dan anak ibu yang satu lagi itu berbeda, pasti berbeda kebutuhan mereka. Tak sama. Kebutuhan ibu dan kebutuhan Pak Kepala Sekolah itu berbeda. Ya, tak sama kebutuhannya. Berarti yang contoh kebutuhan umum kita dalam kelas dia apa? Tadi Bu. Kelas. Pendingin biar kita bisa nyaman itu kebutuhan kita bersama kan? Ya, Bu. Ada lagi yang lain? Bapak Julis. Kursi, bapak tulis, meja yang layak lebih bagus. Pensil. Fokus, bisa kita seperti ini. Teman-teman kita di tempat lain banyak yang belum bisa belajar dengan fokus. Pakai AC, ruangannya nyaman, bersih. Kita sekarang hari ini kita sudah bisa belajar enak, ya? Ya, Bu. Nah, kebutuhan umum itu tadi ya, contohnya kebutuhan untuk kita bersama untuk kepentingan umum. Kalau kebutuhan individu tadi apa? Pekerjaan. Terus Nah, kalau kebutuhan individu, kalau ditanya nanti kalau ibu tanya itu kembali ke kebutuhan kita masing-masing. Karena kebutuhan individu itu berbeda. Kebutuhan antara si Budi dan si Andi itu berbeda. Kebutuhan antara ibu dengan ibu Mega itu berbeda. Oke, ngerti kan? Oke. Kalau ibu tanya kebutuhan anak ibu apa? Makan. Makan. Yang lain apa lagi? Belajar. Nah, minum. Kalau kebutuhan yang lebih spesifik, kebutuhan pribadi kita apa sekarang? Belajar. Yang lain? Apalagi kebutuhan individu. Mau jajan. Uang jajan. Kita perlu uang jajan supaya kita bisa nanti makan, beli minum, biar fokus belajar di dalam kelas. Oke. Sudah mengerti tadi berarti yang pertama tingkat intensitas, yang kedua sekunder, tersier, yang kedua tadi kebutuhan berdasarkan apa tadi nomor 2? Sifat. Yang ketiga kebutuhan berdasarkan Subjek. Ada kebutuhan umum dan kebutuhan individu. Nah, yang terakhir kebutuhan berdasarkan waktu harus berjalan. Nah, kebutuhan berdasarkan waktu ada berapa? Ada 2. Yang pertama ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan kita sekarang apa sih? Kebutuhan masa depan kita apa? Sama tidak kebutuhan kita sekarang dan kebutuhan kita di masa yang akan datang? Ya. Ada yang bisa menjelaskan contoh kita kebutuhan kita masa depan apa kira-kira? Kalau untuk masa depan itu harus bisa ilmu. Ya, betul. Kita harus sukses, harus membanggakan orang tua, membanggakan ibu bapak guru, membanggakan keluarga, ya kan? Membanggakan adik dan kakak itu kebutuhan kita masa depan. Bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan masa depan? Dengan meraih kebutuhan sekarang. Nah dia kebutuhan masa depan itu kita perlu kita raih dan sejak sekarang. Contohnya kan kita sekarang berada di dalam kelas, kita belajar yang rajin, belajar yang gigih, datang ke sekolah setiap hari itu adalah cara kita untuk meraih kebutuhan masa depan. Supaya apa? Supaya nanti anak-anak ibu di dalam kelas ini bisa meraih cita-cita. Bisa jadi orang sukses, bisa jadi kepala sekolah, jadi rektor, jadi dosen, jadi apa lagi? Jadi ustaz, jadi pejabat publik, jadi gubernur, jadi anggota DPR, jadi wakil rakyat, jadi apa lagi nak? Banyak loh. Apa lagi? Engineering. Jadi engineering, jadi insinyur. Ada yang mau jadi guru nggak? Ada yang mau jadi guru seperti ibu. Guru itu tahu nggak istilah itu pahlawan tanpa tanda jasa? Ya, ada yang bukan jadi guru di dalam kelas ini. Ada yang jadi guru orang tuanya atau kakaknya atau adiknya jadi guru di dalam kelas.
30 juta. Nah, itu kebutuhannya berbeda, akan berbeda. Karena semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, makin besar kebutuhannya, makin banyak yang dia inginkan, makin banyak yang dia mau. Nah, dia. Nanti kalian dikasih uang jajan hari ini, dikasih uang jajan, berapa kalian jajannya? 25.000. Ibu waktu SMA dikasih jajan 3.000 sama orang tua ibu. Nah, 25.000 hari ini berbeda kebutuhan dengan teman kalian yang jajannya hanya 10.000, beda kan? Nah, dengan 25.000 kalian bisa beli minum, beli makan yang enak, beli apa lagi? Beli jajan, beli apa lagi? Beli snack.
Pertimbangan. Kebutuhan itu tanpa pertimbangan. Nah, jadi harus beli, harus ada beras. Nggak, pokoknya mau makan nasi mak, harus makan nasi, harus minum air. Kalau nggak makan nasi nanti lemas, nanti lapar. Ya kan? Yang keempat, yang terakhir apa? Penting dan darurat. Penting dan darurat. Nah, itu kan kalau misalnya mau dicatat, silakan dicatat ya. Sambil ibu menjelaskan, karena nanti kita ada quiz, ada briefing supaya tidak lupa. Nanti kalau ibu tanya lagi mengulang materi minggu kemarin, jawabnya teman selanjutnya, nanti ibu masih ingat ya, masih ingat ya. Oke, tadi sudah ada 4 keinginan, ada 4 kebutuhan. Kita lanjut. Ini perlu dicatat? Silakan dicatat ya. Keinginan versus kebutuhan. Ada 4 keinginan, ada 4 kebutuhan. Sudah? Ada 4 keinginan, ada 4 kebutuhan. Ada 4 keinginan itu apa sih? Kebutuhan itu apa? Nanti kita sudah tahu kalau ditanya kasih di ujian. Nah, anak-anak ibu sudah tahu apa itu keinginan dan apa itu kebutuhan. Sudah tahu? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai mencatatnya? Silakan. Sudah? Oke. Yang berapa sudah? Belum selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Belum selesai? Oke. Sudah selesai dicatat. Ibu akan menampilkan satu lagi video terkait materi kita ini. Materi kita hari ini yaitu materi tentang kebutuhan manusia. Tolong disimak ya. Suaranya terdengar tidak? Terdengar? Sebentar. Belum mulai. Nah, jenis-jenis kebutuhan manusia. Hai teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat lagi, mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Sebelum itu, mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah mama catat lagi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu mama mengelompokkan kebutuhan. Sedangkan papa bersama adik. Mula-mula, mama akan mengelompokkan barang-barang yang mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu
12 UTS Bahasa Indonesia. Hai teman-teman, hari ini suasana cerah sekali ya. Hari ini aku bersama papa, mama dan adikku, kami akan berbelanja di mall untuk membeli kebutuhan kami selama bulan puasa. Seperti biasa, suasana mall sangat ramai saat awal bulan, apalagi bulan puasa seperti ini. Ya, kamu pasti tahu lah ya itu kenapa. Oh iya, sebelum berangkat tadi, mama sudah mencatat apa saja kebutuhan keluarga kami. Nah, ini dia catatannya. Oke, sekarang kami akan membelinya. Eits, sebelum itu, mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu mama mengelompokkan kebutuhan, sedangkan papa bersama adik. Mula-mula, mama akan mengelompokkan barang-barang yang mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan mama ada beras, air mineral, minyak goreng, telur, bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, karena kami harus membelinya untuk mempertahankan kelangsungan hidup kami, terutama selama bulan puasa ini, yaitu untuk makan sahur buka dan sahur. Selain kebutuhan yang disebutkan tadi, tempat tinggal atau rumah juga termasuk kebutuhan primer loh. Sekarang ada alat masak, sepatu, dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan yang bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Eits, sebentar deh, mama akan menghitung dulu untuk kebutuhan yang tadi. Kira-kira habis berapa ya kalau barang tersebut kami beli? Wah, syukurlah masih cukup uang papa untuk membeli barang selanjutnya. Oh iya, tadi aku sudah izin kepada mama dan papa untuk membeli jam tangan model baru. Selain itu, aku juga membeli power bank untuk handphone aku. Itu termasuk. Ternyata jaringan kita tidak
kedua kelompok 1 itu Muhammad Afif. Sudah. Yang ketiga Rizkia Ilma. Yang keempat Afila Aliska, kelompok 1. Yang terakhir Belva. Kelompok di sini kelompok kelompok 2 yaitu Alfi Nova. Yang kedua Muhammad Hasan. Yang ketiga Febri Harun. Yang keempat Sazia. Yang
bisa dirasakan oleh individu. Yang kedua, pengembangan karir atau individu. Karena perkembangan karir termasuk kebutuhan terhadap individu yang bergantung pada masa yang akan datang serta berpengaruh terhadap penghasilan yang menentukan kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga, kesejahteraan sosial umum. Kesejahteraan sosial termasuk kebutuhan umum karena setiap kelompok bisa merasakan kesejahteraan sosial. Oke, berikut penampilan dari kelompok 3. Kita kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Tadi soal dari kelompok 3 yaitu tentang kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Nah, kesehatan fisik itu kebutuhan individu. Pengembangan karir itu pengembangan karir apa? Pengembangan karir apa?
Udah selesai nak? Udah. Oh, dari mulai. Lupa. Di belakang ibu. Ada yang sudah selesai? Sedikit lagi. Semangat, semangat, semangat. Harus semangat ya. Walaupun sudah mulai lelah belajarnya, harus semangat. Ada lagi yang sudah selesai? Sudah. Oke, yang lain? Yang di sebelah kiri ibu sudah selesai nak? Terima kasih. Lagi. Ini sudah selesai nak? Sudah? Sudah nak? Yang lain ada lagi? Berapa lagi yang belum selesai? Sudah? Oke. Di belakang sudah? Mana ibu? Oke. Terima kasih. Ada lagi yang sudah selesai? Ini tadi ya? Oh, beda kelompok ya. Yang di sebelah kiri itu sudah selesai semua? Satu lagi ya? Berapa orang lagi yang belum selesai? Oke, sudah kita. Mana? Sudah? Ada lagi? Oke, terima kasih. Sudah selesai semua sepertinya ya? Sudah selesai semua, ibu terima ya? Masih tegang tidak? Sudah kerja kelompok, sudah kerja mandiri, dikasih tugas mandiri. Apalagi tadi? Coba anak-anak ibu kita main ice breaking dulu supaya tenang, supaya tidak tegang. Ice breakingnya sama seperti yang saya kemarin. Ice breakingnya berhitung. Berhitungnya tahu? Sudah tahu? Tidak boleh ada yang sama. Ini totalnya kita hari ini berapa banyak? Hah? 8. Berarti harus selesai. Nanti yang dapatnya nomor 18 itu nanti ibu kasih kuis ya. Dah, berhitung ya, tidak boleh bersamaan ya. Ibu mulai ya. Nanti ya. Hah? Angkanya cepat, tapi dimulai dari angka 1. Dan yang terakhir nanti itu dihukum. Yang bersamaan juga dihukum, tidak boleh bersamaan, oke? Mulai ya, 1, 2, 3. 3. Betul ya. Lanjut, kita ulangi lagi. Ulangi lagi 2 kali lagi ya. Sudah. Lanjut 1, 2, 3. 2. 3. Lanjut. 7.
menjawab pertanyaan Ibu. Pengertian kebutuhan menurut anak Ibu masing-masing. Kok tadi? Iya, tulis di kertas saja. Silakan yang ada di tadi Ibu. Yang main gamesnya bersamaan pengertian kebutuhan. Gak apa-apa di halaman belakang aja gak apa-apa. Halaman belakang foto ya. Kasih namanya ya. Ibu terima. Sudah ada? Pengertian kebutuhan sudah? Dikasih nama? Pengertian kebutuhan. Pengertian kebutuhan adalah bla 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 bla. Menurut diri kita sendiri ya. Yang itu dari Ibu sebelah kiri. Sudah selesai. Oh, lembar kerja yang kelompok tadi Ibu terima ya. Lembar kerja yang kelompok. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Terima kasih. Kelompok 4. Kelompok lengkap ya. Lembar kerjanya Ibu terima ya. Sudah selesai? Yang tadi ice drinkingnya kalah, yang dihukum sudah menyelesaikan pertanyaan dari Ibu, kuis dari Ibu. Pengertian kebutuhan adalah ini. Sudah? Sudah. Udah di sini ada yang terhukum tadi yang kalah. Oke, sudah selesai. Ya, sama. Oke, sampai sini. Terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah sportif bermain games pada pertemuan hari ini. Sekarang karena tadi kita sudah mengerjakan tugas secara berkelompok, kita sudah mengerjakan soal evaluasi secara mandiri, sudah ice breaking, dikasih kuis. Sekarang Ibu mau menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita. Apa materi kita? Kebutuhan manusia. Apa kesimpulan dari materi pembelajaran kita? Apa yang bisa nanti ditangkap semua? Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, yang dibutuhkan, tidak bisa tergantikan. Kebutuhan itu jenis-jenis kebutuhan ada 4 macam kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas, kebutuhan bersifat, kebutuhan subjek. Oke, mantap anak-anak Ibu. Kebutuhan jenis-jenis kebutuhan ada 4. Yang terakhir ternyata kebutuhan dan keinginan berbeda. Kebutuhan anak Ibu dan kebutuhan Ibu Erwin ternyata berbeda. Keinginan kita juga berbeda. Kalau keinginan itu bisa diganti, bisa ditunda. Kalau kebutuhan tidak bisa ditunda. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak Ibu sekarang sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini? Sudah mengerti inti tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Sudah? Oke, sudah mengerti? Ibu mau melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kertasnya satu lagi, dikeluarkan 1 lembar aja, bagi 2 sama temannya, boleh? Kita akan melakukan refleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, kasih nama. Yang tadi buat aja. Ya, kasih nama.